banget sih saya, sering banget. Cuman kalau interaksi banyak. Tidak dibarengin dengan kiai, ustaz gitu, enggak. Kalau kita lihat, oh enggak ya, murni ya, waduh ini luar biasa ini. Cuman kurang sambut Pak. Semua suku ya. Pernah deh. Oh iya. Pernah. Kalau kami di Sumatera ada ketika kita mendatangi lokasi, kita merinding itu tandanya ada. Ada. Sama nggak kira? Sama. Oh gitu ya. Oke. Adinda saya, selamat sore. Atas kunjungannya ke kantor Lugasnet, Lugas TV. Sebelumnya mohon maaf penyambutannya seperti ini. Siap. Namanya digerebek ya. Jadi persiapan tidak siap-siap saya ini. Iya. Supaya pemirsa lebih tahu, kira-kira memperkenalkan diri tidak masalah. Pertama untuk memperkenalkan diri, saya persilakan buat adinda saya dan bersama temannya dari YouTube mana dan kontennya apa dan tujuannya apa nih datang ke Lugas TV. Saya silakan adinda. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Bang Ciwong dulu mungkin? Ya gimana? Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Jadi pertanyaan tadi kurang jelas tadi pertanyaan pertama apa? Mungkin memperkenalkan diri aja dulu. Iya. Perkenalan dari mana, dari channelnya apa gitu. Iya. Kalau saya, nama saya Iwan Ciwong ya, kalau nama channel YouTube-nya. Iwan Ciwong. Iwan Ciwong. Dan saya dari konten misteri dan saya sekarang tinggal di Kota Cilegon. Oh, di Cilegon. Iya. Untuk saat ini sudah berapa ininya? Subscriber ya apa? Itu 250. Nggak apa-apa, kita semangat. Walaupun 6 tapi kita semangat. Ada ya selanjutnya adinda saya yang sebelah. Siapa? Oke, perkenalkan nama saya Farhan. Oh, dari itu. channel Farhan Channel Misteri. Oh, misteri juga ini ya. Iya. Oh, Tinggalnya saya di daerah Cilegon. Cilegon Cilegon ya, masih daerah Cilegon. Oke, lanjut adinda saya. Saya Bimo dengan channelnya Abimo Explore dari Oh, Cilegon. Bimo. Selanjutnya ini yang ketuanya kali ya. Iya. Perkenalkan nama saya sebetulnya nama asli sih Warmo ya. Cuman saya di channel YouTube saya adalah Momo Barbar. Iya. Channel YouTube saya. Saya asli dari Merak, bukan dari Merak sih. Saya perantau cuma tinggal di Merak gitu. Ya, Merak tetangga dengan saya dong. Tetangga ya. Saya kecamatan Lebak Gede, Pak. Iya, kecamatan kelurahan Lebak Gede. Iya. Kita kecamatan kelurahan Taman Sari. Oke. Iya. Sore hari ini saya merasa suatu dihormatin ya. Iya. Kedatangan dengan adinda-adinda saya yang mungkin lebih duluan mengenal tentang konten YouTube yang saat ini siapa yang kreatif pasti dia akan siapa yang kreatif akan menciptakan akan menghasilkan sesuatu tambahan. Di antara adinda yang empat ini yang sudah dapat penghasilan yang mana nih untuk saat ini? Iya, kita bertiga ini yang sudah. Wah, luar biasa. Jadi alhamdulillah ada Kang Farhan, kemudian ada Kang Bimo, kemudian ada saya yang sudah menikmati lah. Siap. Berat banget. Ini poinnya itu yang mau tanya. Karena saya ini kan pendatang baru nih. Iya. Pendatang baru walaupun stok lama. Iya. Ya kan? Artinya stok lama tidak begitu peduli kemarin YouTube itu seperti apa sih, karena saya fokusnya berita ya, tentang pemberitaan aja gitu ya. Oke, suka dukanya. Kira-kira siapa yang lebih duluan merasakan, menceritakan lah suka dukanya seperti apa nih? Siapa dulu lah? Lebih banyak suka atau dukanya? Gak apa-apa ngomong aja. Lebih banyak dukanya kayaknya. Lebih banyak ya. Contoh dukanya. Karena pulang malam, pulang pagi. Berangkat malam bingung. Tapi kan masih sinyal atau udah berkeluarga? Udah. Waduh, jadi artinya
nggak ada jam kerja kalau karyawan kan jam kerja nih ya. Oh, jadi kalau YouTuber ini nggak ada jam kerja ya. Santuy. Bebas. Bebas. Keluarga bisa menerima situasi seperti ini. Mungkin kalau baru-baru ini sih masih karena belum terlalu lama juga ya, masih Menerima. Ya, sama ya kalau udah kesananya kan semakin lama jenuh juga kalau tinggal kayak gitu. Siap. Lanjut. Kalau saya dukanya itu kalau dibilang banyak ya Pak. Butuh perjuangan banget pokoknya kalau namanya untuk mencapai kesuksesan itu butuh perjuangan banget Pak. Dukanya itu ya keluar malam ya kan, kadang susah tidur kalau pagi gitu kan. Dan pokoknya kalau senangnya tuh kita bisa silaturahmi sama youtuber yang lain Pak. Siap. Jadi dari Depok menyapa, dari Siap. gitu Pak. Jadi senangnya itu. Cyber dia ya. Oke. Siap. Terus udah punya anak? Belum. Oh, udah berkeluarga juga? Belum. Oh, ini bebas. Lagi proses Pak. Oh, lagi proses. Iya, Oke. Artinya kalau masih sekali bebas. Oke, buat Warmo. Oke, saya kalau saya sih lebih ke apa ya? Karena kan saya memang pada saat memulai YouTube saya posisi kerja banget. Jadi ya suka dukanya itu ngatur waktu aja sih. Ngatur waktu antara bikin konten dan juga tanggung jawab pekerjaan aja sih. Kemudian kalau bicara soal suka duka yang paling parah itu kadang kalau di konten misteri yang saya rasa ini konten misteri ya. Karena sebelumnya kan saya juga kontennya macam-macam nih. Ada berita yang pernah saya ngobrol tadi Bang ya, ketika saya masuk ke sebuah lokasi ditanya dari jurnalis mana, dari media mana, saya mentok juga punya legalitas gitu kan. Kemudian saya bikin video unboxing gitu kan, saya mentok di modal karena memang ketika kita mau unboxing pasti ada dong barang yang mau kita review gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah saya mentok juga gitu kan. Kemudian saya bikin konten film, saya mentok di jadwal syuting pemain gitu kan. Padahal memang di situ banyak banget kita diajarin untuk kreatif sih, karena saya harus tulis naskah sendiri, mengatur pemain, skenario, kameramen juga, editing, sutradara, semua saya. Ribet. Jadi semua gitu. Paling dibantu sama pemain. Kalau saya ikut bermain, mereka megang kamera gitu. Tapi semuanya ada di koridornya, semua dipegang saya gitu loh Bang. Iya. Dan akhirnya mentok juga Bang. Gitu kan. Dan sekarang lari ke misteri. Jadi semua intinya gini Bang. Pokoknya gua susah kalau ngejalanin susah itu banyak banget ya. Banyak. Numpuk ya kalau buku. Numpuk ya kalau kita bicara kehujanan belum, kita mau bikin konten nggak punya duit tuh pasti Bang ya. Udah pasti lah. Iya. Jadi suka dukanya bikin konten YouTube ini kalau buat kita ini kan bukan artis. Jadi banyak banget. Karena kita nonton, nggak ada update konten, nggak ada yang nonton sedih Bang. Pokoknya banyak banget lah, susah digambarkannya gitu. Kalau menurut gua gitu. Jadi selama menggeluti YouTuber, ada bentuk pembinaan atau perhatian nggak dari pemerintah sejauh ini? Kayaknya kalau secara pribadi belum ada. Belum ada ya. Jadi untuk menjalin kekompakan, apa yang dilakukan sama-sama YouTuber selama ini, atau sekali seminggu jalan bareng, atau seperti berkumpul-kumpul ngopi-ngopi darah, apa yang untuk menjalin kompakan itu? Lebih ke ini aja sih kita mah kayak kita selain bikin konten biasa juga kopdar ya. Satu minggu sekali kita selangin waktu sehari kumpul. Contoh misalnya ini malam minggu kita nggak bikin jadwal, tapi nggak semua ya. Ada yang memang mereka sibuk. Kita kumpul kita ngopi bareng. Ini mewakili nih gue nih, mewakili teman yang lain. Ini kan kontennya misteri. Sekarang lagi misteri, Kan sama-sama mencari contohnya nih, contoh ada satu tempat yang misteri yang didapat informasi dapat dari ada gitu. Dikasih tahu. Ya, kita saling berbagi. Oke, saling. Padahal ini tempat ini akan mendapatkan berita yang bagus, viral gitu. Kita berbagi Bang. Oh, berbagi ya. Kita berbagi. Nah ini Bang, ini bedanya Bang. Ya, jadi nggak ada ini ya, persaingannya nggak ada persaingannya gitu ya. Oke, coba apa bedanya tadi? Jadi gini Bang, selama saya ngonten dulu waktu saya ngonten sebelum konten misteri ini gue mewakili teman-teman ya. Iya.
itu bedanya dengan konten-konten yang lain ketika berbagi informasi kayak misalnya terutama lokasi Bang ya. Karena konten misteri yang paling pertama adalah jantungnya adalah kita punya lokasi. Ketika kita unboxing, kita misalnya gini, ada teman saya mau pinjam alat saya, kadang-kadang kita suka perasaan Bang. Jujur lah ya. Contoh, misal saya bikin unboxing, atau misalnya ada teman saya bikin konten film, tiba-tiba teman saya mau pakai pemain film saya. Saya juga komplain dong, wih ntar dulu dong, saya juga ada jadwal, alasan lah gitu. Tapi bedanya kalau di konten misteri enak Bang. Ketika gue dapet lokasi, gue lokasi bagus. Kemudian temen gue si Bang Ciwong juga sama dapet lokasi bagus. Yang lain dapet lokasi bagus. Kita saling berbagi. Bahkan gue nanya, lokasi lo bagus, gimana tuh? Kesini aja nih gue share lo. Langsung dateng Bang. Itu enaknya Bang. Jadi kita nggak pernah kehabisan tempat gitu loh Bang. Jadi yang saya alami ketika saya bikin satu konten YouTube, saya kirim ke teman-teman saya gitu. Ada kata-kata di bawah, mohon dibantu like dan Share sama subscribe ya. Dalam pikiran saya dia tidak like ya, tidak. Tapi ketika saya ketemu, bagus videomu bro gitu ya. Dalam hati saya, lu bukan nge-like, tapi kok tahu ya gitu. Artinya masih ada rasa nanti kamu maju. Di konten teman-teman, saya rasa tidak ada seperti itu ya. Nggak ada Bang. Ketika rekan saya Bang Kori konfirmasi sama Adi dan Dinda, saya lihat ada penambahan sedikit nih. Ini saya subscriber saya kan, buat luar biasa teman-teman gitu ya kan. Oke. Terus untuk kedepannya apakah terus ke konten misteri atau mungkin ada perubahan ke konten lain atau seperti apa? Ya, coba kita tanya satu-satu aja Bang. Ya, coba. Ada apa ya? Dari Bang. Masih fokus ke sini ya, karena kita masih fokus ke misteri itu karena kita masih cari viewersnya. Satu masih memulai juga, gitu. Masih nyari subscriber yang banyak juga, jadi kita konsen lah di misteri. Bahkan netizen agak menarik kalau konten misteri ya. Ya itu tetapinya banyak kan sekarang kan konten misteri. Jadi ya mau nggak mau kita harus di sini terus sementara waktu lah. Mulai ke depannya kita nanti aja gitu kalau konten besar mungkin tidak jadi itu kan gimana ya? Pasti ada perasaan kejenuhan lah kalau sama orang bingung ya. Lanjut. Coba. Kalau saya mah untuk sementara ini sih Masih ada konten misteri ya. karena memang Sama. ada komisi Kalau saat ini mungkin saya jalani dulu yang ada dulu, nanti mungkin kedepannya udah tahu lah apa namanya konten misteri sebenarnya udah bakal habisnya Pak. Iya. Cuman ada kemauan doang. Iya. Ada mau nggak untuk meneruskan gitu Pak sebenarnya Pak. Kemauan itu mah kemauan doang. Tapi untuk saat ini yang jalan yang ada dulu. Coba ada tidak? Kalau saya Masa sih, udah gonta ganti nih ya? ya, saya tuh sebenarnya udah khawatir Bang. Jadi kadang sekarang aja saya merasa menemukan kejenuhan sih Bang. Jujur ya Bang, ini gua nggak bohong lah. Jadi ketika gua konten misteri, misalnya kayak lokasi ada tapi jauh, ada lagi, kemudian hujan gitu kan. Lalu nggak bikin konten, rasanya kosong gitu kan. Tapi kembali lagi, ya gua setuju juga sih. Gua akan coba nikmatin aja dulu lah gitu Bang. Saat ini gitu, karena gue juga nggak menutup kemungkinan Bang nih. Mau babar kedepannya akan seperti apa kita nggak tahu. Oke, jadi kalau lokasi, kalau Provinsi Banten ini kan identik di daerah lain, apa ya, angker atau apa ya, jawara atau segala macam lah kalau gelar daripada Banten gitu kan. Saat ini lokasinya di Cilegon. Sekarang pernah nggak ke Banten Lama, ke Baya atau daerah-daerah lain, Atas Bitung, Lebak atau apa ada target ke sana? Ini kan konten masih misteri daerah sini aja ya. Ada daerah lain. Sudah. Ada yang sudah ke Sumatera. Saya sudah juga ke Sumatera. Kebetulan jalan-jalan ke Sumatera atau memang mencari niat? Kan itu sekarang begitu ya kan? Kebetulan karena ke tempat atau apa atau gimana? Memang khusus ke tempat itu. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau jawab pada saat ke Sumatera, niat apa memang Pertama apa tuh? pertama emang niat. Di mana tuh di Sumatera itu? di rumah makan yang masak? Oke, siap. Masih kalian ada ya? Kalian deh. Kalian ada. Terus sama di timbangan itu. Timbangan. Timbangan ada itu. Timbangan yang terpenggalan itu. Artinya kan kalau bicara misteri kan harus tengah malam ya. Iya. Tengah malam itu artinya bentuk-bentuk wujud udah pernah lihat atau
Contoh, coba ceritain seperti apa sih? Kan itu saya penasaran nih. Kalau tengah malam nih kan, nah, dengan kondisi mungkin pakai tim ya. Nah, kalau pakai tim ataupun mungkin juga nggak banyak timnya kan gitu kan. Ketika informasi dari masyarakat di situ ada wujud gitu, dan ketika mengadakan acara di sana gitu, konten di sana, ketemu dengan wujud itu, gimana perasaannya? Coba sampai mau ceritakan nih. Kita ketemu wujud nggak gitu? Bingung. Jadi gini Pak, ada lucunya Pak. Kalau ada orang ada lucunya. Ketika kita nyamperin lokasi kantor Pak, kita kumpul dulu nih Pak. Ada ya? Asalnya ada ya? Ada. Nah, pas mau review tuh Pak, terus semua kilo gitu. Iya kan Pak? Ada. Tapi karena kalau Bang ini Sering banget sih saya, sering banget. Cuman kalau lokasi banyak. Tidak dibarengin dengan kiai ustaz gitu enggak. Kalau kita lihat lomba ya, mungkin ya, waduh ini bosnya ada ini. Cuman kurang sambut Pak. Semua ya. Pernah ya. Oh iya. Pernah. Kalau kami di Sumatera ada ketika kita mendatangi lokasi, kita merinding itu tandanya ada. Ada. Sama nggak kayak Sama. Oh gitu ya. Oke. Saya langsung dulu Pak. Langsung dulu diem dulu siapa dulu. Diem dulu kan gitu. Jadi kita namanya manusia takut pasti ada Pak. Kalau takut. Pada dasarnya kita ini sebetulnya aslinya penakut Pak. Nah. Oh iya. Sebetulnya penakut Pak. Kita tuh berani karena konten sebetulnya. dan nekatnya. Dan yang menariknya di sini, kadang orang salah paham, si itu beraninya nih masuk ke rumah kosong, jalan di tengah kuburan. Pada dasarnya kita nih penakut, Bang. Asik. Saya nggak bohong, saya penakut, Bang. Tapi, Bang, justru ini unik. Yang dijual sama kita adalah rasa takut kita, Bang. Macam-macam. Ada yang memang dia menjual rasa keberaniannya, bisa menaklukkan hantu mungkin. Karena memang dia punya kelebihan. Kita akui bahwa memang dia punya gitu loh. Kalau kita ini kan orang awam, saya orang awam, mungkin dari sekian teman saya mungkin ada beberapa nih. Kalau saya pribadi orang awam, ketika saya masuk ke lokasi, saya takut. Ya udah, saya jual saya takut. Ketika saya lagi jalan, tiba-tiba ada suara, padahal itu suara genteng jatuh. Oh lu apa? Saya lari Bang. Kira-kira udah ke sana. Iya, imajinasi mana-mana, lari Bang. Ngapain orang memang takut lari? Terus ada yang komen misalnya, lu penakut? Ya memang gue penakut. Namanya hiburan, kan gitu kan? Apa yang ada ya kita, ya seperti itu. Gitu. Ini lagi pertanyaan ini kan karena tengah malam ketemu dengan wujud segala macam. Ketika istirahat, ada bahasa Israel itu gigo atau apa ya? Bayang-bayang lah. Bayang-bayang itu. Pernah ngalamin nggak waktu tidur sama sebelah istri gitu ya? Sering kok. Sering. Coba ceritain dulu. Gimana ya? Saya dulu lah. Ya. Gua dulu ya. Oke. Saya pernah waktu baru pertama kali nonton misteri masuk ke kuburan. Makam TPU di tempat kota kelahiran istri saya di Karawang. Itu saya nanya lokasi. Kemudian saya ditawarinya makam TPU. Karena saya butuh konten, saya masuk. Saya pikir saya diantarin, ternyata enggak. Dia ditungguin, mending kalau nunggu di gerbang kan enak dekat. Nunggunya rada jauh Bang. Saya bingung harus gimana. Berhubung udah tangguh, ya kan, akhirnya saya masuk. Saya nekat masuk. Yang lebih parahnya lagi Bang, itu ada barusan dikubur. Oh. Ini yang paling parah. Baru dikubur, kembangnya masih basah-basah gitu Bang ya. Guru saya astagfirullahaladzim. Gue gini-gini amat ya bikin konten sama Bang ya. Itu ngegemes gue gitu. Tapi ya sudah lah gitu. Gue berusaha untuk menunjukkan rasa berani gue pada saat itu. Tapi setelah selesai ketika cerita gue balik dan akhirnya gue ngelamun sampai di rumah. Gue kebayang-bayang Bang. Sampai gue gak bisa tidur. Semalaman gue gak bisa tidur Bang. Bisa tidur itu bangun pagi pokoknya jam 6:30 sampai sore gue bisa, sampai siang lah gue bisa tidur. Itu pengalaman pertama yang paling buruk buat gue. Dan akhirnya besoknya lagi masuk kuburan masih sama tapi mendingan. Dan gue putusin gue sampai sekarang gak mau berani ekspor kuburan lagi. Itu pengalaman gue. Itu menurut gue punya pengalaman Ada di salah satu pemakaman umum di Kota Cirebon ya, makam Baru. Oh, makin baru. Iya pernah. Makam Baru gitu ya. Kayak terkenal loh itu. Itu malam Jumat Kliwon Agak atau itu iya pas polisi malam Jumat. Iya. Jadi itu setelah memang kita lihat penampakan ya. Jadi lihat penampakan. Jadi saya itu melihatnya bukan penampakan indikasi. Jadi dia itu seperti menyerupakan kita itu seperti
buah-buahan itu asli, dan buah-buahan ada makan merah juga. Setelah pulang dari situ, nah itu kita polisi kan pulang ke rumah itu seperti apa ya, seperti meriang panas dingin dan bau kopi itu, bau kopi hitam gitu ini ke hidungku. Bilang kan ke istri ini, ibu ini bau kopi, itu emang nyeduh kopi? Enggak katanya, di situ saya sakit sehari tuh Pak. Oh gitu. Sakit sehari mengalami itu, pengalaman sulam. Jadi sembuh sendiri. Sembuh sendiri ya itu. Apakah memang kerasukan atau seperti apa? Enggak kerasukan, mungkin efeknya ke kita sakit sehari. Bayang-bayang. Ada yang lain? Ada yang cerita yang unik ketika di acara ini malamnya bawa tidur, bawa ngigo apa segala macam gitu? Bimo, ada? Efek ke anak sih. Ada. Efek ke anak pernah. Jadi pas bisa saya waktu keluar kota kan, itu emang mitosnya itu di gedung TKW aja ya. TKI ya, itu mitosnya luar biasa banget Pak. Sampai masuk ke TV. Oh. Jadi ada 3 wanita ya, dia gantung diri. Terus anaknya di rumah mandi. Jadi TKW itu memang di semua itu apa ya namanya ya? Itu Memang Bimo punya kekerasan. punya kelebihan atau seperti apa? Enggak. Enggak punya sih. Bisa lihat gitu. Nyata memang lihat tiga orang. Dikit-dikit. Karena orang tua juga kan ini gitu Pak ya. Orang tua. Dia janda kayaknya bang. Karena tidak Ini kan podcast serem. Iya. Oh serem ya. Jadi orang serem ya. Iya. Tiga wanita Mati dibunuh diri di kamar mandi. Itu mitosnya. Mitos Emang di TV iya Pak, di TV memang seperti itu kisahnya. Pas saya coba masuk, itu memang udah tahu apa mungkin sosok jadang ya, putih lah, bilang mandi. Itu kayak ngintip itu, tapi nggak lama itu jelas sih ya. Tapi nggak mengganggu ya? Nggak mengganggu, cuman ya namanya hantu mungkin siapa sih lu gitu loh Pak. Udah datang ekspor tempat ini gitu. Itu dong interaksi. Jadi pengalaman yang mungkin bisa dibilang terburuk lah ya. buruk dan terserem. Iya. Terbayang-bayang tuh sampai di rumah. Tapi mungkin ke depan ini ada lagi yang nanti yang mungkin dia rame lebih Menantang pasti ke depan. menantang ya. Tapi itu bahasa menantang ya. Iya. Ketika ada itu Nah. tambah semangat ya karena kita sudah pernah mengalami hal-hal. Tapi besok saya mau mandi kembang dulu Pak. Oh gitu. Kayak apa kembang itu. Oh, iya. Oh, gitu. Iya, mandi kembang dulu saya bisa. Kalau mau ke lokasi mandi kembang dulu. Iya harus. Itu dia Pak. Oh enggak. Oh Itu dia kalau dia. Oke. Kalau saya enggak, kalau saya enggak sih. Luar biasa. Jadi kembali satu kalimat buat Lugas. Apa ini? Oh iya, ini mungkin mau siapa dulu? Gua dulu ya. Oke. Jadi kalau kita tadi kan diundang Bang ya. Sebenarnya dari kemarin gue juga pengen bertanya-tanya Bang gitu kan. Sempat ngobrol sama Bang Kori gitu kan. Sebetulnya Lugas Net ini atau Lugas TV ini apa? Mungkin kalau untuk YouTube-nya mungkin sama ya. Tapi lebih ke apa sih gitu? Apa sih Lugas TV atau Lugas Net ini? Semacam organisasi kah, LSM kah, komunitas kah, atau jurnalis kah gitu kan. Nah, jadi mungkin biar teman-teman di rumah tahu Lugas TV atau Lugas Net ini apa gitu. Oke, boleh luar biasa pertanyaannya. Jadi Lugas.net ini baru buka awal buka tanggal 28 Februari tahun 2020. Artinya baru jalan setahun ya. Kemarin kita bikin ulang tahun yang pertama dengan pembagian santunan dengan anak yatim piatu. Dalam perjalanan kedua tahun ini jalan Tuhan atau ya bagi saya ketemu sama Bang Kori sama Adinda Imam, kita bincang-bincang dan ketemulah sosok yang namanya Pak Blangkon ini, ya kan? Di belakang ini. Oh ini Pak Blangkon. Ini moto ya? Ini ikon yang kami bawa. Ikon ya? Saya udah pernah ketemu nih Pak. Oh gitu. Udah pernah ketemu, udah pernah ngobrol. Iya. Oke, lanjut. Jadi kami ini memang kami jurnalis. Wartawan, ya wartawan. Yang punya legalitas. Jadi mencari pemberitaan. Tapi karena zaman sekarang ini kan sangat menjanjikan artinya supaya tersampaikan informasi kepada masyarakat, maka kita buat yang namanya diskusi publik. Diskusi publik ini kita angkat isu-isu yang terhangat. Sudah 3 kali kami angkat
diskusi ini. Yang pertama itu COVID dengan problematika yang ada, permasalahan yang ada. Kita buat narasumber itu Kepala Kepolisian, Kapolsek, Lurah, Ibu Dokter Puskesmas Lurah, bahkan camat ya, yang diwakili sekretaris camat. Dan mereka menyambut diskusi ini, gitu. Diskusi ini bahkan ada atensi dari Humas Polda. Wah ya, mantap buat Lugas.net dan Lugas TV. Ini membuat kami memacu semangat teman-teman, ya kan? Kita memacu, dapatlah kantor mini ini, ya kan? Dengan data seperti ini, kita memacu semangat. Baru kita buat kemarin diskusi berikutnya, yaitu tentang BUMN yang narasumbernya juga dari TTSDP yang langsung dihadiri CM-nya dari CCSR. Jadi mereka juga merespon. Bahkan sesi ketiga kita membawa ibu-ibu senam yang punya tema itu sehat itu mahal. Jadi artinya masyarakat sangat merespon dengan acara diskusi publik yang kami tawarkan ini, yang kami lakukan ini dari Lugas.net. Saya lebih kaget lagi ketika Adinda bincang-bincang secara langsung dengan Bang Kori. Iya. Saya bangun pagi, saya lihat, Marwo TV, wow, satu kehormatan gitu kan. Ada kehormatan di saya pun tambah semangat lah itu Dinda. Saya selalu tambah semangat lagi. Datang lagi nih 4 orang yang bawa temannya YouTuber yang anak-anak muda yang kreatif. Bagi saya ini anak muda yang kreatif bisa melihat, apalagi pandemi sekarang kan. Waduh, ini luar biasa. Mungkin ceritanya itu ada lagi tambah. Apa lagi pertanyaan? Mungkin teman ada yang menambahin? Jelas banget sih, udah cukup kalau mungkin. Oke. Lo ada yang mau tanyain? Kalau buat pribadi saya satu kehormatan banget Pak ya, diundang sama Lugas TV. Pokoknya saya bangga lah gitu bisa diundang sama Bapak, sama Lugas TV. Semoga kedepannya Lugas TV ini makin Amin. Terus saling support Pak ya gitu, saling support kita gitu. Ada tambahan lagi sedikit saya. Kalau nanti kita relek aja ngobrol. Pak Blangkon ini punya ide kreatif ke depan mau membuat cerita pendek, film pendek ya, komedi, film pendek tentang kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan Adinda. Bagaimana mungkin peran utamanya bisa bingung. Saya lihat kan wajahnya agak ini, lumayan, lebih ganteng dia. Gua akui Bang. Di sini dia paling ganteng. Kan itu. Jangan gitu Mas. Di sini dia yang paling ganteng. Cuma kurang beruntung doang. Ya. Tapi udah mau persiapan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita doain aja. Nah, jadi artinya Pak Blangkon ini nanti ke depannya kami punya konten film pendek mengangkat cerita-cerita keluarga. Contohnya anak Pak Haji yang bertobat kayak gitu, dapatkan gitu ya, preman yang bertobat atau wanita yang bertobat ya kan, karena identik di Merak ini kan wanita-wanita seperti itu kan banyak ya kan, dari daerah mana gitu kan, kita mau angkat gitu. Nanti mungkin kita bisa kerjasama menjadi peran utamanya atau sebagai apa nanti terlibat di sana. Saya rasa itu ada lagi yang ditanyakan Adinda ke saya? Mungkin kan gini Bang ya, berarti kan jurnalis yang memang untuk pemberitaan ya, misalkan Abang kan mencari berita nih, mencari berita. Mungkin scoopnya kan bukan cuma berbentuk artikel doang, mungkin tadi Abang udah jelasin kayak video gitu kan. Berarti kedepannya berita berupa media video juga sudah disiapkan. Udah. Jadi kita udah kayak bentuk berita video itu udah ada, artinya kita shooting, suatu kegiatan acara, ada bentuk website berita tulisan yang dibaca ya. Biasanya lebih ke website artikel gitu ya. Itu, tapi karena masyarakat kan ada juga malas baca, cuma dengar doang. Banyak lebih suka video. Kayak gitu, makanya Lugas.net membaca hal itu, mengetahui hal itu, makanya kami coba untuk video sambil ibu-ibu goreng nasi, muter kan, kegiatan ada di kecelakaan yang ada di kan, daripada baca kan gitu kan. Jadi
kita udah mencoba hal seperti itu. Karena memang lebih mendorong apa ya, mempermudah penyampaian informasi ke masyarakat lebih cepat gampang kalau pakai video sih. Video. Saya setuju banget kalau memang abang ada ke sana. Bahkan sudah ada beberapa konten. Ya, artinya Adiga juga saya minta nih ketika ada berita-berita yang memang layak dikomunikasikan, boleh dikonfirmasi oleh Pak Polri, share kita gitu ya. Jadi statement terakhir saya minta tanggapan dari satu Adiga saya, baik ke pemerintah, baik ke depannya juga sedikit. Ya, akhirnya kita minta gini, tolong lupa kami gitu lah. Kalau orang lain kan bantuan sosial dapat, masa kami nggak dapat bantuan sosial? Iya, gitu, kan? Apa ya? Atau udah cukup? Kayaknya cukup dulu lah bang. Enggak, maksudnya enggak artinya udah cukup, enggak butuh bantuan lo saya atau gimana? Masih butuh bang. Oh ya udah nanti kan. Ya terutama sih sebetulnya untuk apa ya, untuk hari ini saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih bang ya, karena suatu kehormatan mungkin bisa datang di sini di Lugas TV atau Lugas.net, apalagi kita langsung ke kantornya ya. Ini suatu kebanggaan ya buat kita lah ya. Jarang banget loh YouTuber diundang sama jurnalis. Ini kehormatan besar ya. Ini pertama di Banten. Kita bikin aplaus lah. Jurnalis pertama yang undang YouTuber. Jurnalis pertama yang undang di Banten, yang undang YouTuber, terutama kreator yang memang tidak harus misteri sih bang sebetulnya. Cuman kebetulan kita di kreator YouTube juga, dan ini adalah suatu kehormatan buat kita. Betul. Dan insya Allah kita akan selalu bekerja sama kalau memang ada informasi-informasi kita selalu berbagi ya bang ya. Itu yang pertama. Keduanya, harapan saya pertama untuk Lugas TV atau jurnalis ini ya, semoga kedepannya bisa bersinergi, kemudian juga bisa bermanfaat terutama ya untuk masyarakat lah ya, terutama baru tingkat umum atau tingkat nasional ya, tingkat banyak orang gitu. Kemudian yang ketiganya semakin maju terus, sama berkembang terus, dan channel YouTube-nya juga berkembang terus. Sebenarnya saya doakan pokoknya maju sukses terus lah pokoknya. Dan terutama buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan pemerintah ya. Sebenarnya sih kita tuh paling pantang meminta satu pemerintah ya. Sebagai pemuda yang hebat. Dia ngomong disaksikan banyak orang. Gini loh, sebagai pemuda, abang juga masih muda, gue bilang masih muda. 60. Sebagai pemuda yang hebat, kita tuh bukan bahasanya lebih banyak meminta, justru kita harus memberikan yang terbaik. Ya, atau menciptakan bila perlu menciptakan ya. Dan salah satunya kita di sini mungkin suatu saat kita nggak pernah tahu bang. Mungkin salah satu dari teman saya tiba-tiba jadi orang sukses bukan hanya di YouTube bang. Dengan YouTube dia punya nama besar, dia bisa menciptakan brand nama ya kan, misalnya kayak dia menciptakan nama Aqua dengan nama brandnya. Atau misalnya saya bikin keripik pisang nama Momo Barbar Snack gitu kan, bisa aja kan gitu. Atau misalnya di baju saya misalnya kan gitu, Momo Barbar Entertainment ada yang pesan langsung 1000 piece ya kan? Ada misalnya kan gitu. Nah ini salah satunya itu, bisa aja saya jadi pengusaha apa atau teman saya jadi pengusaha apa kan gitu. Nah jadi sebagai pemuda yang baik justru kita menciptakan sesuatu yang hebat dan kita dulu memberikan terbaik untuk pemerintah kalau menurut saya. Siap. Dulu bagaimana tugas pemerintah? Ya itu sih tugas kalian lah. Kalau kita memberikan terbaik untuk kalian, apresiasi lah gitu ya. Kayaknya itu aja nih kayaknya sendiri ya. Kalau kita justru pengennya dipermudah ya. Ini sekarang aja YouTube kita dikasih potongan pajak potongannya 20%. Ini baru loh bang. 2021 kita kaget bang, biasanya semakin kita dipermudah semakin kesulitan. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, karena tapi nggak apa-apa. Iya. Artinya penghasilan dari YouTube nggak ada. Padahal Adiga belum tahu di mana kantornya, di mana kan? Tiba-tiba dapat uang dari kan? Kenal enggak gitu kan? Kalau YouTube-nya ngomong, lu nggak kenal sama saya, udah saya kasih syukur loh gitu kan? Emang YouTube luar biasa, tapi beratin. Luar biasa YouTube ya. Ya mungkin kayaknya itu aja bang. Oke. Ada Bang Kori nambahin? Hah?
Oke, pemirsa Tugas TV dimanapun berada, aduh, obrolan saya bersama Adinda, saya berempat ini luar biasa, santai tapi menarik ya. Iya, menarik banget Bang Sobat. Menarik banget. Oke, jadi kami sebagai YouTuber tidak butuh bantuan uang atau apa, hanya bantuan masyarakat yang kami butuhkan. Bantuan apa itu? Publik. Sama-sama bantuan like dan Share. ya, itu aja yang kami butuhkan. Bayangkan aja masyarakat Banten aja kurang lebih 10 juta. Iya. Ya kan? Ketika ini Banten ya, masih Banten ya. Nah, ketika hanya 10 juta, 10% berapa? 1 juta ya. Wih, 1 juta kita dapat. Nah, luar biasa. Itu yang kami butuhkan. Tidak butuh kami beras. Sama beras sama minyak nggak butuh ya. Masih butuh sih. Butuh sih ya. Masih Butuh ya. butuh. Tapi lebih butuh lagi yang like-nya ya. Iya, Share dan ya. Oke. Oke. Sama-sama kita berdoa semoga di pandemi ini selesai dan kegiatan YouTuber semakin tidak ada halangan kan? Amin. Ya? Amin. Pergi ke tempat ramai kan tidak ada lagi karena tidak ada lagi COVID ya kan? Iya. Oke, terima kasih Adinda saya. Ya. Untuk besok-besok kita kerjasamanya. Siap. Oke, salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat. Jangan lupa bantu subscribe nih, Lukas TV nih ya. Lukas TV ya, Terima kasih. subscribe.